Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita jumpa kembali dalam kuliah Heritage. Pada pertemuan yang lalu telah disampaikan materi tentang pendahuluan yang berisikan tentang pengertian dan ciri heritage, kemudian signifikansi heritage, serta heritage sebagai peluang. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang kedua, yaitu sejarah perkembangan heritage. Materi ini akan dibagi menjadi dua video. Video yang pertama akan bercerita tentang awal perkembangan heritage, dan yang kedua adalah perkembangan heritage di dunia. Awal perkembangan heritage bermula dari usaha-usaha untuk merekonstruksi monumen-monumen kuno serta penjelajahan ilmiah, yang mana semua itu dilakukan dengan motivasi penaklukan oleh negara-negara kolonial yang ingin tampil sebagai penjaga tradisi dan produsen daripada ilmu pengetahuan. Pada masa itu, dilakukan berbagai usaha melalui pendanaan yang besar-besaran untuk mencetak laporan-laporan arkeologis dan naturalis berupa buku-buku, foto, serta produk cetak lainnya, serta naskah-naskah kesusastraan tradisional di wilayah jajahan, seperti misalnya Babat Tanah Jawa, Babat Tanah Sunda, dan masih banyak lagi lainnya. Semua itu dicetak secara massal dengan modus politis sebagai politis etis bagi warga koloni, di mana mereka mengkhawatirkan bahwa pada masa itu pendidikan yang diberikan pada kaum pribumi dalam masa yang panjang akan menjadikan sebuah perlawanan bagi kaum progresif. Mereka menghendaki pribumi tetap menjadi pribumi dengan cara menyatakan melalui berbagai naskah atau laporan tersebut bahwa merekalah yang memiliki ilmu pengetahuan, merekalah yang lebih paham tentang ilmu pengetahuan, merekalah yang lebih berbudaya dengan mengidentifikasikan berbagai ragam pusaka yang ada di dunia. Sejak awal perkembangan hingga awal abad ke-19, di masa kolonial ini, perkembangan heritage masih sangat lamban, hanya berupa publikasi, laporan, buku, dan lain sebagainya. Pada masa itu, minat para penguasa kolonial di Asia Tenggara terhadap monumen-monumen peradaban kuno di wilayah taklukannya masih sangat rendah. Namun, di awal abad ke-19 ini, terjadi sebuah minat antikwarian atau minat terhadap barang-barang atau benda-benda antik. Ini dipelopori oleh seorang pejabat kolonial yang bernama Thomas Stamford Raffles. Beliau mulai mengumpulkan, mendokumentasikan, serta mempelajari barang-barang antik tersebut. Apa yang dilakukan oleh Thomas Stamford Raffles di awal abad ke-19 itu telah menjadi tonggak sejarah perkembangan heritage besar-besaran. Mulai banyak monumen-monumen peradaban kuno di Asia Tenggara yang digali, dibersihkan, direkonstruksi, dianalisis, bahkan dipamerkan. Kegiatan ini semua akhirnya melahirkan jawatan-jawatan arkeologis kolonial yang menjadi lembaga yang kuat dan bergengsi pada masa itu. Semuanya ini menjadi sebuah kekuatan kolonial di Asia Tenggara, di mana ini semua juga menunjukkan perubahan arus imperialisme pada peralihan abad. Bagaimana kemudian dengan isu lingkungan alam? Pada masa itu, kerajaan Belanda mengirimkan tim pakarnya dipimpin oleh Profesor Caspar George Karl Renwaard. Beliau dikirim ke Jawa untuk melakukan riset di bidang ilmu tumbuh-tumbuhan. Pada tahun 1816, beliau menjadi Direktur Pertanian, Seni, dan Pendidikan untuk Pulau Jawa. Dalam jabatannya ini, beliau menyelidiki berbagai tanaman yang digunakan untuk pengobatan. Beliau juga mengeksplorasi tumbuhan dan masalah pertanian di Hindia Belanda. Semuanya itu dikumpulkan di sebuah kebun botani di sekitar halaman Istana Bogor
yang mana sebelumnya didiami oleh Thomas Stamford Raffles. Pada tanggal 18 Mei 1817, Gubernur Jenderal Van der Capellen meresmikan kebun botani tersebut sebagai kebun raya dengan nama Landsplantentuin te Buitenzorg, yang sekarang dikenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Perkembangan besar-besaran tentang heritage terkait isu lingkungan alam terjadi pada masa itu setelah adanya kebun raya tersebut. Berbagai institusi ilmu pengetahuan lahir dimulai pada tahun 1842 hingga 1894. Pada masa itu juga ada seorang naturalis Inggris yang bernama Alfred Russel Wallace melakukan eksplorasi wilayah ke timur Nusantara. Beliau melahirkan esai tentang seleksi alam yang kemudian dikirimkannya kepada Charles Darwin. Beliau menjelajah Nusantara dari tahun 1854 hingga 1862 dan berhasil mengumpulkan lebih dari 100.000 spesimen, terutama burung dan serangga. Semuanya itu dikontribusikan kepada museum di Inggris, yaitu Natural History. Perkembangan heritage pada masa kolonial ini berakhir pada tahun 1931 dengan adanya Piagam Athena terkait restorasi monumen bersejarah. Meskipun pada masa kolonial ini terjadi perkembangan besar-besaran pada heritage terkait tidak hanya pada monumen bersejarah atau benda budaya, tapi juga terjadi pada isu lingkungan alam. Namun pada masa ini hanya pada monumen atau benda tunggal saja yang menjadi bagian yang ditekankan di Piagam Athena. Inilah kemudian yang menjadi akhir di masa kolonial dalam perkembangan heritage tersebut. Selanjutnya adalah masa setelah zaman atau masa kolonial. Untuk masa ini akan kita dengarkan pada video selanjutnya. Demikian, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.